Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek energi kamu ya, dengan tema sosok yang sedang memikirkan ataupun yang merindukan kamu. Siapakah dia? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, buat Aquarius, kita akan shuffle kartunya. Cek energi kamu tentang sosok yang memikirkan dan merindukan kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada Five of Cups. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, oke. Dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada Five of Cups. Ini menggambarkan bahwasanya ada seseorang yang berhayal bisa bertemu dengan kamu, bisa bersama dengan kamu, dan keadaan dia saat ini itu galau banget ya. Ada Five of Cups di sini. Benar-benar di sini ada gambaran bulan, ada gambaran lilin begitu ya, seolah ada yang menerangi, atau bisa jadi ya di antara kamu dengan sosok ini ya itu sudah terpisah atau memang lagi berkonflik. Karena di sini juga ada Five of Wands, ada konflik yang terjadi antara kamu mungkin dengan beberapa orang atau dengan satu orang, entah itu pasangan kamu, keluarga kamu, atau teman-teman kamu ya. Sementara konflik ini sebenarnya kamu tidak ingin ini terjadi, karena sebenarnya pada hakikatnya antara kamu dengan mereka ini itu seperti saling ada ikatan ya, saling ada ikatan yang sebenarnya bisa akan mencapai ataupun mewujudkan kebahagiaan. Mungkin di sini ada beberapa dari kamu yang punya pasangan, tapi ada keluarga yang mungkin tidak menyetujui, begitu ya. Dan kalau aku lihat di sini ya, di Five of Cups ini, sebenarnya kan ini ada lilin yang mati ya, ada 3 yang mati. Tetapi di sini ada 2 lilin di belakangnya yang benar-benar intinya yang hidup masih menyala. Nah, arti kata seseorang ini memang sudah mengakhiri hubungan dengan kamu, tapi masih ada kesempatan untuk dia memperbaiki, atau dia memperbaiki diri, atau dia mungkin memperjuangkan kamu lagi. Intinya ada kesempatan jika dia memperjuangkan kamu, maka konflik yang terjadi antara kamu itu akan berakhir. Ya kan, ini sebuah kesempatan sebenarnya jika dia mau menoleh ke belakang. Arti kata kalau dia mau memperjuangkan, mungkin saja ya di sini ada ego yang dia yang dia simpan dalam dirinya dia gitu ya. Dia nggak mau membuang egonya dia, sehingga akhirnya dia merasa ya aku nggak butuh kamu. Sementara sebenarnya dia punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, karena saat ini pun dia begitu sangat merindukan kamu. Nah, terlihat jelas sekali di sini dia itu begitu sangat galau sebenarnya. Ya, ini ada gambaran bulan, separuh bulan ya. Jadi arti kata dia masih berharap, tapi ada ego yang membatasi dirinya.
Nah, di sini juga menggambarkan kalau dia ini adalah seseorang yang begitu sangat terikat dengan kamu ataupun punya ketergantungan dengan kamu di sini. Walaupun ada konflik di sini, tapi kamu dengan dia sepertinya akan bisa baikan lagi jika benar-benar diperjuangkan. Oke? Nah, karena di sini aku melihat ada di Impress. Kamu itu adalah orang yang penuh kasih sayang. Dia tahu. Dia itu memiliki sebuah kasih sayang yang full dia dapatkan dari kamu. Ya, atau beberapa dari kamu ini terkoneksi dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah atau duda atau janda, ya. Tapi itulah yang kamu ataupun dia inginkan. Adanya kenyamanan, terus dia juga mungkin orang yang sudah berpengalaman, ya. Ya dia sebenarnya bisa untuk mengayomi kamu. Atau kamu sebaliknya ya, ini juga bisa vice versa. Ya, tetapi ada ego di sini, ya seolah-olah yang membatasi, yang menjadi benteng antara kamu dengan dia. Padahal dia kayak pengen banget sebenarnya, ya. Tapi ya disitulah terkadang kita ini sulit untuk mengontrol ego kita, mengontrol diri kita, pikiran kita, ya. Ya mungkin saja di sini ada jiwa dia yang kekanak-kanakan, membuat dia itu kayak aku nggak butuh kamu gitu loh. Padahal di sini jelas-jelas dia terkadang menangis sendiri di malam hari, ya. Dia begitu merindukan kamu sebenarnya, karena kamu itu sosok seseorang yang mengerti dia. Tapi mungkin ini kesalahan yang dia lakukan membuat dia juga malu untuk meminta maaf, mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada kata the lover. The lover jelas sekali ada cinta antara kamu dengan dia. Ternyata ya, di antara kamu dengan dia itu yang membatasi salah satunya adalah seseorang tersebut ternyata sudah punya pasangan, ya. Seseorang yang lain selain kamu. Mungkinkah dia sudah menikah sebelumnya? Nah, kalau aku katakan tadi di sini memang antara kamu dengan dia, ya, atau dia itu ada yang sudah pernah menikah lalu terpisah, mungkin sudah menjadi single. Namun di sini ada seseorang yang mungkin belum selesai, ya, urusannya dengan masa lalu, tapi dia sudah mencari kamu, dia sudah memiliki kamu, dia sudah mendekat ke kamu, karena ada rasa rindu yang dia miliki di sini. Ada keinginan yang begitu kuat, ya, ada hasrat yang begitu menggelora, ya, untuk bisa bersama dengan kamu. Mungkin saja antara kamu dengan dia sudah kenal, mungkin di masa-masa lalu, ya. Mungkin di sini ya kamu adalah cinta pertamanya dia, lalu ketemu lagi dan cinta itu tidak bisa kayak dibohongi. Rasa itu tidak bisa dibohongi sehingga dia seperti wah aku ingin mengatakan kepada kamu begitu loh. Ternyata seseorang ini begitu sangat merindukan kamu dulunya. Sejak terpisah dari kamu, dia begitu merindukan kamu di sini. Ya, ada cinta di antara kamu dengan dia. Nah, jika ini terjadi pada kamu, ya seandainya kamu itu tahu seseorang ini masih punya hubungan dengan yang lain gitu loh, dan bahkan ada hubungannya yang baik-baik saja, pikirkanlah terlebih dahulu ya, sebelum kamu mungkin mencintai seseorang ini atau memulai suatu hubungan dengan dia, karena nantinya kamu juga yang akan tersakiti, karena seseorang ini mungkin tidak bisa meninggalkan pasangannya, ya. Oke, nah kenapa? Karena mungkin dia juga begitu terikat, entah secara materi, entah secara keluarganya, ya, yang membuat dia tidak bisa melepaskan pasangannya. Tapi egonya dia masih menginginkan kamu. Dia tetap untuk memiliki kamu di sini, ya. Jadi yang dirugikan siapa? Nah, di situ kamu harus bisa pintar-pintar untuk mengambil sikap, mengambil keputusan, ya. Jangan sampai kamu terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti, oke? Nah, untuk selanjutnya di sini ada Queen of Swords. Ini adalah sosok seseorang, ya, yang mungkin sangat merindukan kamu. Sosok ini bisa juga menjadi sosok yang begitu dewasa di mata kamu. Dan dia adalah orang yang bisa membimbing kamu, menuntun kamu, ya. Dan seseorang ini tidak mau mengumbar kemesraannya ataupun mengumbar hubungannya di sosial media atau dimanapun. Dia mungkin lebih sangat tertutup karena dengan kewibawaannya dia, ya, dengan segala
uh, kedewasaannya juga gitu ya, sehingga membuat dia, aku nggak perlu menunjukkan kepada orang-orang siapa pasangan aku gitu loh, tapi cukup aku dengan kamu saja, aku mencintai kamu itu sudah cukup, dan aku bahagia bersama kamu, dan aku juga ingin membahagiakan kamu. Ini gambaran seseorang itu. Mungkin saja kamu tidak bisa menerima ya seseorang yang seperti ini gitu loh. Kenapa? Karena mungkin saja beberapa dari kami itu kayak butuh kejelasan, butuh pengakuan. Sementara seseorang ini mungkin lebih sangat tertutup begitu ya. Tapi itulah dia. Seseorang ini mungkin tidak mau mengumbar hubungan kamu kemana-mana ya. Tapi cukup kita berdua saja. Oke? Nah jadi aku juga melihat ada two of Kalikas di sini. Ya beberapa dari kamu pada akhirnya akan ketemu dengan seseorang yang satu frekuensi. Kamu dengan dia itu punya kesamaan yang mungkin cukup signifikan, membuat kamu dengan dia merasa aku udah cocok sama kamu. Nah seseorang inilah yang mungkin kamu rindukan selama ini. Seseorang ini mungkin sudah lama juga sih merindukan kamu, tapi pernah juga kamu berkonflik di sini, pernah juga dia merasa galau, namun pada akhirnya antara kamu dengan dia bertemu kembali. Kalau kita sinkronkan dengan kartu sebelumnya. Oke? Nah, jadi di sini aku melihat beberapa dari kamu pada akhirnya akan bertemu kembali. Karena ada rasa rindu yang tidak bisa dihilangkan. Mungkin dia sudah mencoba untuk menghilangkan rasa itu, tapi tetap tidak bisa. Nah, disitulah dia merasa kayak aku ternyata nggak bisa jauh dari kamu. Walaupun ada konflik, kita merasa terikat secara kuat di sini, terikat secara batin. Nah itu membuat kamu ataupun dia kayak merasa aja aku nggak bisa nih menahan rindu seperti ini sampai aku menangis ya, dan aku tidak ingin. Makanya di sini aku ingin menghapus air mata aku ya dengan bertemu dengan kamu, dan aku ingin kamu yang menghapus air mata aku gitu loh, karena kerinduan ini. Ya, inilah hubungan yang mungkin yang terjadi. Inilah sosok ya yang mungkin sangat merindukan kamu. Oke. Kita akan coba lihat lagi isi hati terdalamnya dia seperti apa ya. Bagaimana perasaan terdalamnya dia. Seseorang yang begitu sangat merindukan kamu. Oke. Oh, banyak sekali. Nah ternyata seseorang itu ingin mengatakan I'm absolutely in love with you. Dia begitu sangat mencintai kamu, sangat dalam ya. Ini yang ingin dia katakan kepada kamu. Ini perasaan terdalamnya seseorang yang merindukan kamu. Inilah ya, kalau memang dia begitu sangat mencintai kamu, dia akan bisa menghargai kamu. Jika dulunya mungkin ini kamu terkoneksi dengan seseorang di masa lalu ya mungkin saja dia akan merubah dirinya untuk kamu. Dia akan menjadi versi yang terbaik untuk kamu ya. Karena apa? Mungkin juga dulu dia kayak membutuhkan waktu untuk sendiri. Dia membutuhkan waktu untuk merenung. I need time for me. Ya, karena benar gak ya kamu ini orang yang aku butuhkan. Dia perlu untuk merenung. Tidak bisa kita itu hanya dengan melihat luarnya saja kita bisa menerima seseorang itu, enggak. Buktinya mungkin saja di sini sebelum kamu mungkin memiliki dia atau menerima cinta dia, kamu perlu mengetahui siapa dia sebenarnya. Ya, karena ada seseorang itu ternyata sudah memiliki pasangan. Oke, ini ada cup. Ada angka 6, ada angka 4, ada angka 1. Perasaan cinta yang memang dia miliki. Dan ternyata antara kamu dengan dia itu punya kesempatan. Punya kesempatan untuk bersama, untuk menjalin lagi hubungan yang memang sudah lama mungkin terpisah atau berkonflik ya. Dan pada akhirnya ada pertemuan yang membuat konflik ini akan berakhir. Mungkin saja secara tiba-tiba, karena Tuhan juga seperti mempersatukan kamu ya dengan cara seperti ini. Oke? Nah ternyata, do you think about me too? Apakah kamu memikirkan aku juga gitu ya? Nah karena di sini dia memikirkan kamu, sangat memikirkan kamu, bahkan sejak tidak bersama dengan kamu, dia selalu memikirkan kamu ya. Dan dia juga saat dia sudah punya pasangan, dia juga pernah mikirkan kamu. Makanya di sini selalu dia kayak ngerasa, aku ngerasa kita soulmate, aku ngerasa kita twin flame, karena kita akan bertemu lagi di sini, gitu. Ya, I just want space. Aku hanya ingin ruang. Nah dia berharap ya, kalau aku lihat di sini, seseorang ini yang mungkin ini ngeling kepada kartu Queen of Swords.
Ya, kenapa aku katakan ngeling? Karena seseorang ini dia akan memberikan ruang yang untuk kamu cukup luas gitu loh. Tetapi itu tadi, dia tidak bisa mengumbar-umbar hubungannya dengan kamu. Dia tipe-tipe orang yang tidak suka pamer gitu ya. Nah, jadi kamu beranggapan terkadang kamu suka nggak ya sama aku? Kamu cinta nggak ya sama aku? Soalnya kamu itu cuek. Sementara dia itu begitu sayang sama kamu sebenarnya. Hanya saja cara dia yang mungkin tidak bisa kamu terima. Terkadang kan kita itu suka bangga ya kalau hubungan kita itu dipublish gitu ya, ya mungkin dikasih tahu sama teman-teman atau bagaimana ya, tapi seseorang tidak suka seperti itu. Nah, dan dia ada juga yang mengatakan, I have so much desire for you, aku memiliki banyak harapan untuk kamu. Ya, mungkin di sini dia ingin benar-benar mencintai kamu dengan tulus, dia ingin membahagiakan kamu ya, dan dia ingin melihat kamu itu kayak ya bisa tertawa selalu, tersenyum, tidak bersedih begitu ya. Ada seseorang ini. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari inisialnya. Siapakah inisialnya? Sosok yang begitu merindukan kamu. Ada K dan T, teman kerja, atasan kerja. Ada J dan U, teman kuliah. Ada ya. Makanya kamu ketemu lagi nih. Ya. Ada I dan V, temannya teman. Ada L, temannya berantem ya, dan suka berantem gitu ya. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ada N, yang pernah abaikan. Oke. Ya, terkadang dia mengabaikan kita. Ternyata setelah dia mengabaikan kita, disitulah dia baru tahu, baru sadar kalau dia itu begitu sangat merindukan kamu. Oke, kita akan coba lihat untuk zodiak yang kuat koneksinya ya. Ada Aries, ada Libra, ada Sagittarius, ada Taurus. Oke, jatuh. Ada Leo. Itu zodiak ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke, baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga seseorang yang begitu sangat merindukan kamu, dia bisa untuk mengungkapkannya langsung kepada kamu ya, sehingga itu tidak jadi beban bagi dia lagi. Oke. Nah, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.